Halo Kiki, hari ini saya kedatangan seorang dokter SPKK. Ini biasanya susah banget ditemuin, tapi beliau lagi ada di Bangka, jadi kita sekalian ngobrol-ngobrol nih. Jadi pas banget nih tahun baru 2023 kita ngobrol masalah perawatan kulit dan anti-aging. Jadi beliau ini adalah ahlinya anti-aging. Jadi saya perkenalkan dulu Dr. Nenden Sobarna SPKK Fins DVM. Banyak nih gelarnya panjang, saya tadi ngapalinnya aja sampai susah. Oke, kita mulai ya, Dok. Selamat datang di Bangka di Pangkal Pinang. Terima kasih, saya sudah diundang ke sini loh. Ternyata Pangkal Pinang tuh indah, makanannya enak, tempatnya asik. Sip, nggak ada macet ya Dok? Nggak ada macet. Nah itu bedanya, enak banget Dokter Citra. Kalau di Jakarta? Waduh, di Jakarta memang sih banyak tempat yang seru, yang asik, tapi mau kemana pun butuh waktu. Jadi kita udah habis tua di jalan. Siap. Kalau di sini? Jadi kalau berhubungan sama aging, lebih ini yang mana nih? Lebih di sini lebih mempermudah nih ya. Oh gitu. Healingnya dapat, kita dapat sini. Jadi katanya panjang umur ya kalau panjang hidup di sini. umur betul, karena stresnya kurang ya. Salah satu membuat stres dari aging kan adalah itu tadi stres salah satunya ya. Dok, kita mau ngobrol-ngobrol nih masalah anti aging dan perawatan kulit. Sebenarnya nih kalau untuk per definisi gitu ya, anti aging, kok orang dengar anti aging. Apakah sebenarnya kalau orang, namanya juga kalau orang tua semua orang pasti akan menua gitu ya. Nah, anti aging itu apa sebenarnya? Si penuaannya itu diperlambat atau di stop atau misalkan yang sudah tua jadi muda lagi, itu gimana Dok kira-kira? Nah, memang anti aging ini istilahnya sebetulnya adalah kalau zaman dulu tuh masih disebut regenerative medicine. Jadi memberikan terapi regenerasi. Jadi kalau dilihat kan yang namanya aging itu prosesnya tuh banyak. Salah satunya adalah genetik dan lingkungan. Genetik tentu itu yang paling susah kita terapi ya, karena sudah dari bapak. Ada warisannya. Nah, demikian pula dengan selain itu hormonal. Dengan kita bertambah umur, pasti hormon juga akan menurun. Belum faktor lingkungan. Jadi kalau misalnya dikembalikan betul-betul muda sama sekali akan sulit ya. Yang jelas kita menahan faktor-faktor itu sehingga memperlambat terjadinya itu. Ya, saya sih berharap ya akan dengan kemajuan teknologi bisa seperti itu. Apalagi sekarang sudah ada stem cell ya. Apalagi mungkin ada terapi genetik, nanti terapi gen itu akan menghentikan itu. Tapi sampai saat ini agak sulit, apalagi di kita ini ya. Jadi kita sekarang lagi sifatnya hanya memperlambat kerja penuaan. Jadi ada namanya istilah aging gracefully ya Dok ya. Jadi kita menua tapi gimana caranya tetap sehat, tetap cantik, tetap terawat ya Dok ya. Jadi kelihatannya tuh ya menua nggak apa-apa, tapi tetap terawat betul. Dan yang namanya sehat atau cantik di Indonesia ini suka salah kaprah. Mereka mengatakan kalau yang namanya cantik dan kulit yang bagus itu adalah kulit putih. Padahal bukan kan? Ya kita tahu sendiri kan? Ya harus terawat, kulitnya harus warnanya sama, tonenya juga sama, lembab, tidak kering, nggak ada crinkle. Nah itu yang terbaik. Seperti itu. Sekarang kalau berkaitan dengan perawatan nih Dok. Jadi kalau misalnya untuk anti aging sendiri itu sebenarnya perawatan dari yang mulai sederhana sampai yang mungkin advance tuh kira-kira gambaran umumnya seperti apa? Memang yang paling pertama kalau untuk kulit sendiri, kalau perawatan itu ada inside dan outside. Nah, yang untuk outside-nya itu pertama yang kita lakukan adalah membersihkan wajah. Itu baru. Nah, tetapi tentunya kita harus memilih produk yang aman, yang tidak berbahaya, ya, karena banyak sekali produk juga sabun-sabun sekarang dikasih pemutihnya, yang kita nggak jelaskan dalamnya apa. Ya. Nah itu hati-hati, apalagi mohon maaf nih Dokter Citra, di daerah itu kadang-kadang pengetahuan ke arah situ mereka nggak tahu. Yang penting bagi mereka adalah cantik dan putih. Itu harus betul-betul mendatangi dokter yang seperti klinik Tisa ini. Nah, sebaiknya memang datangnya ke klinik Tisa ini yang sudah tahu dokternya tercitanya adalah SPDV, spesialis dermatologi venerologi, tentunya juga akan memahami betul cara bagaimana menangani kasus-kasus seperti itu. Jadi produknya pasti aman gitu ya. Ini ada sedikit ya kita karena kan saya sama Dokter Nenden ini sebenarnya sama-sama dokter spesialis kulit nih. Betul. Tapi gelar kami beda ya. Betul. Jadi karena Dokter Nenden sudah senior sekali, jadi gelarnya masih SPKK. Sedangkan saya SPDV. Saya edisi baru, edisi terbaru. Sama-sama ya Dok ya. Nah, bisa dijelaskan kira-kira. Nah, jadi yang namanya dokter kulit dan kelamin sama dermatologi venerologi itu sebetulnya sama saja. Dia bisa menangani penyakit kulit, juga menangani untuk kesehatan kulit. Nah, kesehatan kulit sendiri adalah untuk tadi salah satunya untuk anti aging, estetika untuk jerawatnya, skar-skar jerawat. Mungkin dia jangan salah kaprah ya. Karena pernah terjadi dalam satu Instagram yang saya tidak sebutkan ya. Itu mengatakan bahwa itu hanya
oleh estetika. Nah, dokter kulit tidak, nah salah itu. Yeah. Ya. Sedang kita tuh semua holistik, ya, dari mulai penyakitnya sampai kita merawatnya, sampai kita memperbaiki. Iya, sampai pencegahan juga. Pencegahan juga, betul. Karena sebetulnya kalau misalkan waktu kita dulu residen atau kuliah gitu Betul. ya, sebenarnya estetik atau kosmetik itu hanya sebagian kecil Betul. dari pelajaran kita Pelajaran ya. kita, iya. Ya, yang lain ada tumpah bedah kulit, Iya, ada alergi banyak segala sekali, macam. Jadi iya. kosmetik itu hanya sebagian kecil yang Betul. masuk kompetensi kita Betul, sebetulnya ya. iya. Bahkan yang terbaru itu sebenarnya gelarnya nanti kalau misalkan yang akan datang Iya. ya beda lagi ya dok Iya, ya, jadi SP, SP, DVE, jadi Iya. ada estetiknya, jadi Betul. lebih ditekankan Betul. gitu ya. Tujuannya supaya apa dok? Supaya mungkin masyarakat Indonesia itu lebih memahami bahwa Betul. oh ini kompetensinya dokter kulit itu ada estetikanya Iya, betul. gitu ya. Sehingga Dan bisa- betul estetika itu berkaitan juga dengan alergi, Iya. dengan penyakit kulit lain. Jadi jangan hanya estetika itu tersendiri, bukan. Karena setiap kulit yang melakukan tindakan tuh sangat berpengaruh dengan imunitas kulitnya sendiri seperti apa. betul. Itu mempengaruhi juga pada penuaan. Orang bisa mudah menua kalau imunitas kulitnya pun tidak terganggu. Iya. Nah, kadang-kadang mohon maaf nih, dokter-dokter estetika yang lulus begitu saja dia tidak mempelajari hal seperti itu. Iya. Sedangkan kita kan belajar patofisiologinya, bagaimana mekanismenya imunitas kulit itu sangat berkaitan dengan penuaan juga. Iya. Nah, seperti Kemarin itu. kita sempat ngobrol-ngobrol ya Iya. dok ya. Jadi saya sempat dapat ilmu nih dari dokter Nenden. Saya bilang saya punya pasien dirawat berat segala macam. Dokter Nenden bilang itu pasti tuh ada masalah dari kolesterolnya ya dok ya. Dari Vitamin masalah- D-nya kan ada Betul, autoimunnya. Jadi memang berkaitan sekali dengan keadaan kondisi tubuh yang mana kita sudah pelajari selama ya 3-4 tahun kita setelah lagi kuliah di bagian kulit itu dipelajari semua gitu. Betul. Jadi sangat berkaitan ya dok ya. Berkaitan. Nah, kalau estetik yang orang berpikiran tuh estetik seperti tukang saja, kita tidak begitu. Iya. Jadi hanya misalnya datang dengan flek laser saja sudah beres pulang. Oh enggak. Kita akan jelaskan bagaimana mekanismenya, bagaimana nanti prognosisnya atau bagaimana harus diapakan lagi nih selanjutnya. Betul. Kita tuh akan holistik menjelaskannya semuanya. Jadi Karena kan ya. tahu ilmunya ya. Ya. Jadi kan sebetulnya kalau misalkan kita dididik sebagai dokter itu kan memang harus dari mulai si pasien itu kita lihat secara keseluruhan ya dok ya, seperti Iya. itu. Jadi dari mulai hulu gaya ke hilir hidup, ya. gitu kan. Nah, itu Ya. seperti itu. Oke, Ya. menarik banget ya. Ya. Oke, sekarang masalah ini dok, untuk tindakan-tindakan estetik. Betul. Nah, ini semacam botox, filler, Ya. tanam benang, skin booster yang orang-orang bilang itu adalah suatu tindakan-tindakan untuk mengatasi penuaan. Nah, Betul. itu gimana dok kira-kira? Memang selama ini kita tuh kadang-kadang suka berpikiran kalau botox tindakannya lah untuk penuaan yang juga bisa merangsang kolagen. Ada yang berpikiran seperti itu masyarakat Iya. itu. Jadi kalau botox itu hanya kita tahu kan dokter Citra juga hanya ke otot ya, di mana Iya, kita hanya menghambat membuka memblok otot, ya. neurotransmitter sehingga otot itu tidak bisa bergerak Iya, menjadi tidak kaku. bisa kontraksi, Ya ya. betul. Jadi sebagai customer tentunya harus mau bertanya ya. Iya. Dan pasti dokter Citra di sini pun klinis akan memahami mana yang dibutuhkan Iya. gitu. Jadi yang lucunya kebutuhannya. gini dok, Iya. dok saya mau botox, saya mau filler, tapi saya maunya seumur hidup. Nah, gitu. itu dia, Kenceng selama-lamanya nggak tapi mungkin bisa. ya. Jadi itu tidak akan ada yang sifatnya permanen Iya, ya. betul. Setiap sesuatu yang permanen pasti ada kerusakannya. Contoh adalah silikon. Ya. Nah, filler kita nggak ada yang bentuknya silikon. Filler itu dari asam hyaluronat, di mana itu ada di jaringan tubuh kita. Sehingga dengan bertambahnya umur ya pasti nurun juga tuh, Betul. menghilang juga sehingga harus diulang lagi. Betul. Tapi kalau silikon itu selamanya menetap. Tapi apa yang terjadi? Saya nggak usah cerita deh artis siapa tuh yang waktu itu yang wajahnya tuh ya, yang Sampai rekonstruksi nah akhirnya rekonstruksi ya, beliau ya. dan karena bisa menyebabkan kanker karena oke. juga atau tahap awal granuloma Iya, jadi iya. ada ke hipersensitif yang berlebihan nah, itu menjadikan jadi benjol-benjol mukanya Iya, iya, jadi iya. nggak karuan itu ya Oke, mungkin waktu dia muda kelihatannya naik dan lain-lain. Begitu dia menua, karena tidak turun hilang kan semua, iya ya, jadi ini, dia lebih ini menonjol. betul Oke. nah Itu banyak ya kasus kayak gitu ya banyak dok ya. sekali iya betul Terus berkaitan dengan sebenarnya kalau kayak botox, filler, tanam itu sebenarnya bisa untuk semua pasien atau apakah ada pasien-pasien yang memang tidak bisa dilakukan itu ya dok? Betul. Maksudnya seperti tren-tren tarik benang yang untuk foxy eyes itu, Ya, ya kan? ya. Saya tuh dapat beberapa kali gitu ya pasien datang gitu matanya tuh udah segaris gitu, udah terlalu ketarik banget. Kalau misalkan mau ditarik lagi kan mau kayak apa iya mau kayak apa iya, terus betul. misalkan tanam tanam benang hidung gitu Iya. ya
kadang-kadang ada pasien yang memang bukan kandidat yang baik untuk itu ya Betul, dok ya, misalnya betul. tidak ada batang segala macam Iya. gitu. Jadi sebetulnya kalau tren-tren seperti itu apakah semua orang bisa atau seperti apa dok? Betul. Karena kan kadang kalau misalkan kita datang ke yang bukan tenaga kesehatan atau segala Iya. macam, mereka hajar Hajar aja aja yang ya. penting money ya. Betul, Itu yang dia penting cuannya. cuan. Nah, itu yang kita nggak suka lah itu. Coba dok kita Ya, edukasi ini betul. kira-kira gimana? Jadi memang datang tuh sesuai dengan kebutuhan Betul. ya. Jadi orang kadang-kadang pengen hidungnya tinggi tapi dia nggak punya tulangnya. Ya, walaupun memang misalnya ya ada perubahan tapi tidak sesuai dengan harapan dia. Iya benar. Lalu yang mengerjakannya orang yang abal-abal, yang nggak tahu tekniknya, infeksi lah yang terjadi. Akibatnya akan timbullah suatu penyakit yang lainnya, kerusakan malah dari kulitnya. Dan tanam benang pun sifatnya nyentuh lifting gitu ya, untuk menaikkan gitu ya. Jadi kadang-kadang saya pengen tembem tapi pengen ditanam benangnya Nggak bisa. Nggak bisa, iya kan pengen bertambah misalnya cekung, nah itu kan kita kasih filler. Jadi harus tahu sesuai kebutuhan. Nah, makanya itulah pentingnya datanglah ke dokter yang Betul. betul-betul memahami. Iya, betul. Jangan sampai dibotok di bagian area smileline. Kan pernah ada tuh pasien yang datang minta di area smileline. Saya bilang untuk apa dia area smileline-nya Bu? Karena saya ininya cekung katanya, pengen supaya lebih itu. Lah kalau smileline dibotok, dia nggak bisa senyum. Kalaupun senyum juga mengerikan banget gitu. Itu Iya, harus benar. ada penjelasan Oke. gitu. Jadi botok tuh hanya terbaik area-area dahi ke atas. Area-area bawah ini kurang begitu baik, kecuali otot yang ada di sini. Masseter ya. Masseter itu akan Otot mengecilkan. Itu oke. Tapi kalau area sini ya itu hasilnya nggak bagus. Kalau yang di bawah mata itu dok gimana dok? Nah, di bawah mata juga kalau Beresiko menurut ya, saya Dok, ya? beresiko. Ya, walaupun ada, tapi kan itu bukan ke otot. Iya. Ya, kerjanya kan bukan ke otot. Jadi kalau menurut saya sih mendingan tindakan-tindakan yang lainnya gitu ya. Yang saya nggak usah sebutkan jenis barangnya, tapi adalah di sinilah Dr. Citra punya barangnya, karena itu ada nama-nama produk yang saya nggak usah Iya. sebutan iklan ya, tapi Iya. itu punya Dr. Citra tuh untuk bawah mata ada. Cuman ya tergantung umur juga. Betul. Dan bagaimana kelainannya ya Dr. Citra ya. Jadi kalau udah di atas 50 tahun lalu pengen yang kayak 30 tahun banget ya susah lah ya gitu. Iya. Ada tindakan lagi yang akan Betul. disarankan oleh Dr. Citra. Betul. Ya. Sebenarnya kadang-kadang kita begitu pasien datang itu sebenarnya kita udah langsung menilai ya dok Iya, ya. Sepertiga betul. atas, tengah, sepertiga bawah ini harusnya Iya. diapain Diapain, ya nah, dok ya. betul. Sebenarnya kalau misalkan kedengarannya mungkin sederhana ya udah ibu botok ini, tapi sebetulnya di belakang itu kita mikirnya tuh udah Iya, kompleks ya dok betul. ya. Dari mulai usianya, dari mulai dia ada komorbid atau Betul. enggak, dari mulai dia sampai ke budget. Bener Betul, nggak dok? betul. Ya kan? Kalau kita Lifestyle-nya lihat. juga kita perhatikan gitu kan. Lalu dia pengen muda tapi masih suka begadang, makannya masih banyak yang gorengan, Merokok. Nah, udah apalagi di sini tuh banyak banget nih saya lihat makanan martabak itu enak banget kan. Wah, Kalau enak di banget. Bangka emang Ya. makanannya seafood Seafood kan, tinggi, ya. benar. Kalau dibakar masih oke, tapi kalau seafoodnya terlalu setiap hari makannya cumi Iya. udang, kita juga agak hati-hati. Jadi kan harus diperhatikan juga pola makan dan lifestyle-nya. Siap. Iya. Oke, terakhir. Jadi kalau untuk apa nih dok kira-kira saran dan tips dari dokter untuk permasalahan anti aging gitu. Iya. Jadi secara holistik ya dok ya, Iya. dari mulai lifestyle terus abis itu mungkin ada skincare apa Iya, tertentu kayak betul, gitu betul. sama perawatan kira-kira apa yang bisa dilakukan? Ya, jadi skincare harus itu yang namanya cuci muka harus. Kemudian Sunblock juga ya, Dok? sunblock juga sunscreen itu penting. Kalau di dalam ruangan pun tetap pakai sunscreen karena ini blue light. Seperti kita nih lagi siaran begini, ini kan ada lampu semua kan, apalagi ibu-ibu yang sering di rumah tuh yang lihat Betul. YouTube, gadget, TV ya itu harus, itu namanya blue light. Jadi harus menggunakan sunscreen. Sunscreen seperti apa? Dokter Citra punya atau sunscreennya untuk Ya. untuk bagaimana tuh dapat supaya tertahan dari blue light. Jadi jangan hanya pakai sunscreen itu pada saat keluar saja. Iya, betul. Di rumah pun menggunakan, kecuali malam mau tidur, Betul. nah, kita tidak menggunakan lagi. Kemudian juga perlu pelembab penting. Walaupun kulitnya berjerawat pun harus ada pakai pelembabnya. pelembab, betul. Karena itu membantu daripada bagaimana kelembaban kulitnya. Setelah itu juga perlu ada tindakan-tindakan. Ya. Nah, kadang orang mengatakan kalau tindakan-tindakan itu bisa menipiskan kulit. Oh, Kayak beda. peeling ya dok ya. Ya. Dibilang saya kalau peeling terus Betul. dok, nanti kulitnya tipis. Tipis. Ya, Nah, enggak dong. Kulitnya ya, Pak. enggak, itu dibikin kulit muda seperti kulit bayi. Nah, kulit bayi kita tahu sudah sensitif kulitnya. Iya. Nah, jadi kalau sudah melakukan seperti itu, jadi jangan sembarangan gitu merawat kulitnya harus sebaik-baiknya. Jadi kalau udah itu jangan garuk-garuk muka Iya. atau olahraganya sampai berkeringat yang banyak kemudian digosok pakai anduk yang keras. Ya Atau ke pasti pantai, berjemur, ya. dia tetap pakai payung, pakai sunscreen, tetap harus digunakan seperti itu. Dan tindakan itu penting sekali untuk Regenerasi. betul meregenerasi, dan juga kita tahu namanya kulit itu kan 21 hari sampai Iya. 30 hari kan beregenerasi. Lah umur kalau udah 30 tahun ke atas itu makin lambat lagi. Jadi embedded kulitnya juga makin kayak makin busik, kusam. ya kusam, busik, timbullah kerut-kerut karena kering. Istilahnya busik. Busik, nah itu kan ya gitu, busik, burik lah ya kayak Iya, gitu. betul. Kan nggak enak kelihatannya. Nah,
Jadi lebih baik ada perawatan. Iya. Tapi nanti perawatannya kan disesuaikan. Kulit kering berapa bulan, sebulan sekali. Misalnya kalau kulit berminyak ya 2 atau 3 minggu sekali. Jadi ada scrubnya yang perlu dilakukan. Wah, pokoknya Dr. Citra saya tadi sudah lihat keliling di sini. Itu oke banget. Silahkan deh datang ke sini untuk mencoba. Apalagi nih di Pangkal Pinang ini kelihatannya kan juga banyak membutuhkan, saya lihat ini. Betul. Ya. Jadi kalau misalnya saya bisa rangkum, Dok, sebenarnya anti aging itu adalah istilahnya bukan kita mau menyetop, Ya, kan, tetapi kita gimana caranya kita bisa Perlambat, memperlambat, betul. atau kalau misalkan nanti ada teknologi-teknologi tertentu gitu ya di masa depan Betul. yang bisa mereverse gitu Betul, ya, mereverse sedikit-sedikit untuk ya, mengembalikan, untuk ya. mengembalikan keremajaan gitu Ya. ya. Terus yang kedua sebenarnya simple. Kalau misalkan memang kita mau merawat kulit, yang penting satu konsisten. Betul, ya, Dok, ya? betul. Dari Disiplin. merawat, ya dari skincare-nya, cuci muka jangan males, Betul. pakai sunblock jangan males, pelembab gitu ya. Betul. Dan yang terakhir kalau misalnya memang punya masalah, ya kita datang konsultasikan untuk tindakan dan lain-lain. Ya, Dan ya betul, yang mempunyai skill yang benar betul. dan pengetahuan juga sama. Betul. Jangan ke Jangan yang sembarangan. apalagi non nakes banyak Non-nakes. dong. Betul, Non nakes banyak banget, ya. yang apa namanya ya mungkin nggak usah kita bilang lah Ya. Dok, ya, melakukan tindakan-tindakan yang Ya. seharusnya dilakukan oleh tenaga Betul. kesehatan. Di Jakarta aja pernah itu bukan non nakes melakukan suntik tatanan benang di mana? Di kamar mandi di mall. Coba. Itu kan harus steril, Kak. Iya, itu iya, di mall iya. di kamar mandi itu kan udah nggak bener banget gitu ya. Iya. Nah, jadi berarti sebagai pasien juga harus pintar-pintar. Harus pintar-pintar ya, Dok, ya? memilih, ya. Jangan kita menjadi objek, Betul. tapi customer adalah mitra. Betul, Ya, betul. seperti Jadi itu. apa yang harus yang dimasukin ke badan kita, apa yang harus dioles tahu, harus tahu harus itu tahu apa, ya gitu apa ya. itu isinya, ya. Dan Efek bagaimana samping. mekanismenya, Betul. minta penjelasannya Iya. ke dokternya itu. Oke. Ya. Sebenarnya masih banyak nih yang mau kita omongin ya. Iya, Cuma iya. karena keterbatasan waktu, Dokter Nenden juga hari ini udah mau flight ya di Ya, Jakarta betul, ya, Dok ya. Nanti betul. kita ngobrol-ngobrol lagi. Ya. Kalau misalnya saya ke Jakarta main ke kliniknya Dokter Nenden juga. Ya, kita Aduh, ngobrol sana lagi ya. Iya. Lanjut ya. Ini panutan saya dari Aduh, saya kecil. sama saya juga nih ya. Ini adalah dokter yang masih baru tapi oke punya. Ah, Ternyata merupakan salah satu dokter topnya di rumah sakit di Palembang. Ya alhamdulillah. Ya. Oke Kizi. Jadi nanti kita ngobrol-ngobrol lagi. Hari ini banyak banget ilmu yang kita dapat. Terima kasih Dokter Nenden. Sama-sama, Dok Citra. Semoga Ya. waktunya di Pangkal Pinang bisa ini ya, Ya. jadi memori yang indah ya. Betul, memori Oke. indah, iya. Oke Kizi, terima Ya. kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bye-bye. Assalamualaikum. Rawat kulit yang konsisten. Nah, jangan lupa harus datang ke dokter yang kompeten. Healthy skin for all people.